daun limpasu atau Bacaurea lanceolata dikumpulkan. Daun yang telah dikumpulkan dipotong dan dikeringkan di dalam oven. Simplicia yang telah kering dihaluskan dan dimaserasi dengan etanol 96%. Hasil maserasi diletakkan ke dalam hidrator dengan suhu 50 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak kental Bacaurea lanceolata. Ekstrak yang diperoleh kemudian diformulasikan ke dalam nanopartikel. Formulasi dilakukan dengan mengombinasikan fase minyak dan es mix ke dalam beberapa komposisi untuk memperoleh sistem dengan karakteristik yang optimal. Sebanyak 13 run formula kemudian dibuat dan diuji berdasarkan parameter persen transmitan. Nilai persen transmitan kemudian dianalisis menggunakan desain expert untuk melihat pengaruh komposisi fase minyak dan es mix terhadap kejernihan sistem. Model linear mixture menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai P kurang dari 0,0001 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,9695. Berdasarkan optimasi, diperoleh 3 kandidat formula dengan nilai desirability sebesar 1, lalu diverifikasi dengan pengukuran persen transmitan dan diperoleh seperti pada gambar. Ketiga formula selanjutnya dievaluasi melalui waktu emulsifikasi, pengukuran pH, dan stabilitas. Hasilnya waktu emulsifikasi kurang dari 1 menit, pH pada rentang dan stabil. Karakterisasi nanopartikel dilakukan dengan menggunakan FTIR dan hasil menunjukkan bahwa ketiga formula masih mempertahankan gugus fungsi utama ekstrak dengan adanya interaksi fisik antara ekstrak dan aerosil. Karakterisasi dengan SEM pada formula 1 terlihat permukaan yang lebih kasar dengan partikel-partikel kecil yang tersebar pada matriks meskipun masih terdapat beberapa agregat. Pengujian antiinflamasi dilakukan menggunakan model peritonitis yang diinduksi karagenan dengan jumlah leukosit total sebagai parameter migrasi leukosit. Hewan uji dibagi menjadi 7 kelompok dan diberi perlakuan sesuai dengan kelompoknya. Isolasi makrofag dari cairan intraperitoneal dan limfosit dari limfa. Cairan yang diperoleh kemudian disentrifugasi hingga diperoleh pelet. Pelet dicuci dengan NaCl dan ditambahkan larutan buffer serta larutan drug. Dihitung jumlah sel leukosit dengan bantuan mikroskop. Kontrol negatif menunjukkan jumlah leukosit tertinggi 14,57 juta sel per mililiter. Ekstrak menunjukkan penurunan jumlah leukosit. Analisis menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Tikus dibagi menjadi 7 kelompok dan diberi perlakuan sesuai dengan kelompoknya. Kemudian diinduksi dengan menggunakan karagenan. Diukur volume edema kaki sebelum dan sesudah perlakuan selama 4 hari. Selanjutnya kaki tikus diambil dan diamati secara histopatologis. Hasil menunjukkan inhibisi edema tertinggi adalah 36% oleh kelompok 100 mg. Hasil histopatologi menunjukkan dosis 400 mg menunjukkan gambaran histopatologis yang paling baik di antara kelompok lain. Secara keseluruhan, nanopartikel berhasil diformulasikan dan dioptimasi dengan karakteristik yang baik. Hasil uji in vivo menunjukkan adanya aktivitas antiinflamasi melalui penurunan migrasi leukosit dan penghambatan edema. Hasil histopatologi juga menunjukkan perbaikan jaringan, terutama pada dosis 400 mg per kilogram berat badan.